aku berharga. Aku harus menemani tumbuh kembang diri aku sendiri. Ya, tumbuh kembang ini terus dari kita kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, kita terus tumbuh dan harus kita ikutin terus prosesnya dengan memberikan segala compassion. Karena kecil kan kita banyak kasih pemaafan, ya kan? Anak kecil ya. Kita kasih pemaafan, kita kasih pemakluman, dan namanya juga bocah, ya namanya juga nggak ngerti, ya namanya. Nah kita juga kayak gitu ke diri kita, berikan banyak compassion, sayangilah diri kamu, maklumi dulu diri kamu tuh, nggak usah terlalu di blame, kamu salah, atau bahkan dikritisi terus gitu kan. Karena anak kecil tuh nggak nyambung, mengkritisi anak kecil nggak nyambung. Seperti juga mengkritisi diri sendiri juga nggak nyambung. Yang ada karena criticize, mengkritisi itu hasilnya bukan energi positif, hasilnya negatif. Makanya nggak perlu kita mengkritisi, tapi supporting itu perlu. Beda ya, mengkritisi dengan Orin, maaf ya, alis kamu nggak ini nggak simetris, itu bentuk kritis. Tapi kalau misalnya Orin boleh, maksudnya kita bantu gitu, ih kamu cantik loh gitu misalnya, tapi kayaknya lebih cantik lagi misalnya ya, bla 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 bla. Jadi ditunjukkan, diarahkan gitu. Jadi kita nggak lebih banyak compassionnya, sayangnya, lebih banyak kasihnya, lebih banyak nggak tega. Kita sering nggak tega sama orang, apa ya, kita tega sama diri sendiri. Kita sering banget memaklumi orang, memaafkan orang gitu. Masa iya kita tidak memaklumi diri sendiri? Justru yang paling butuh kan kita terhadap pemakluman dari diri kita gitu. Mungkin kadang triggernya juga dari kayak orang lain gitu sih. Kayak misalnya kita melakukan kesalahan kecil, terus ada orang yang emang itu berpengaruh dalam hidup kita, terus ngekritisi kita, padahal mah kitanya asalnya udah biasa aja, tapi ke-trigger itu kayak, iya aku tuh emang gitu meren ya gitu. Kayak bisa semakin jadi gitu. Itu gimana biar meregulasi itu jadi sesuatu energi yang positif gitu ketika dikritisi sama orang yang berpengaruh dalam hidup kita gitu nih, ngelihat diri kita. Ya, apalagi kalau misalnya ya orangnya udahlah dekat, berpengaruh, terus kita memang kayak nggak bisa gimana ya, nggak bisa banyak mengekspresikan apa yang kita banget, bahkan misalnya karena mungkin saking seringnya dikritisi, di value tuh pokoknya salah aja. Pokoknya ada aja yang kurang, pokoknya harus ngikutin kata-kata mereka sehingga kita kehilangan diri kita. Itu sih sebenarnya bencana ya, kalau sampai kita kehilangan diri kita sendiri, kita kehilangan happiness kita kehilangan compassion pada diri kita sendiri karena sebuah pola. Nggak ada compassion, nggak ada pemahaman, nggak ada pemakluman, nggak ada pemaafan. Akhirnya kita memperlakukan hal yang sama ke diri kita. Coba bebannya ada berapa coba? Beban eksternal, ya kan? Ditambah lagi beban internal yang kita, itu kan pola sebenarnya ya, pola dari luar. Terus kita kita lakukan juga ke diri kita. Itu harus healing dulu sih. karena your eyes rolling, your tear rolling. Aku melihat air matamu meskipun berusaha untuk. Oke, ada iklan lagi. Alhamdulillah ada iklan, jadi jadi step pertama mungkin healing dulu, karena memang itu bukan situasi yang menyenangkan, bukan situasi yang menguatkan kita, bukan situasi yang membuat kita nyaman, atau situasi yang menemukan diri kita sendiri ya, tapi situasi yang
ya rada toksik kali ya. Yang namanya toksik itu kan berarti kita sendiri yang harus bisa rilis ini penting banget gitu. Jadi kamu nggak harus menjadi perempuan yang selalu ketawa, selalu tersenyum, selalu kuat. Enggak, kalau kamu butuh nangis, ya nggak apa-apa. Nangis aja, bismillah gitu. Jadi kamu nggak pernah tahu loh, air mata kamu itu bisa nyembuhin kamu sendiri. Biasanya racun kalau di dalam diri kita, syifa, penawar, pengobatnya juga ada di kita sendiri juga gitu, nggak jauh-jauh. Yang pasti dengan pertolongan Allah ya. Gitu. Jadi kamu emosi kamu nggak boleh kamu tahan. Kamu biasanya mengeluarkan energi negatif yang paling nyaman apa tuh? Karena kan energinya ada. Stay di sini, di sini, ya kan? Paling di sini dan bisa di sini juga. Oke. Jadi kamu jadi kaku semua, jadi hang gitu kan? Atau jangan sampai konslet ya, yang penting. Gitu. Energi, makanya cari apa ya, activity supaya energi negatif itu luruh. Apa nih biasanya? Kamu boleh wudhu, kamu boleh sholat, kamu boleh berdoa, kamu boleh ketemu dengan people yang supporting kamu. Yang supporting lebih banyak juga gitu loh, yang sayang sama kamu lebih banyak juga, yang appreciate kamu juga banyak banget. Kamu hanya butuh align itu mensejajarkan diri kamu dengan apa ya, dengan sumber energi baik tadi ya. Cara mensejajarkannya tadi ya dengan menemukan supporting system teman, atau dengan banyak berdoa. SPF itu she pray first. Kamu harus wear your SPF ya. Wear kalau udah tisu. Oke, bahasa juga Nggak apa-apa. She pray first ini bisa jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. First aid banget ya. First aid kamu gitu, ya Allah. Yes, aku sedih dan itu melukaiku, dan itu menyakitiku, dan itu melemahkanku gitu. Terima dulu, tapi aku nggak mau ini stay. Nggak akan bagus, nggak akan baik gitu. Karena aku di sini untuk heal myself. I'm here to heal my mental, untuk menyembuhkan mental aku, to heal my mind, menyembuhkan pikiran aku sendiri. Karena kamu sakit, say. Jelas ini sakit. Jadi dia bisa dokter ini. Aku rada satar. Ya maksudnya kalau nggak sakit kan nggak nangis. Gitu. Kamu sakit. Jadi Allah, ini sakit banget dan aku nggak mau sakit ini berlama-lama. Aku mau sembuh gitu. Aku mau pulih. Bener kan, kita mau pulih, kita mau menemukan diri kita yang happy, kita mau menemukan diri kita yang full energy. Kamu kayak gini ada energi nggak? Ya kan, nggak bakal maksimal, energinya nggak bakal maksimal. Tuh, kumpulkan jadi dirilis dulu semuanya, terus memasuki proses healing tadi. Ishfi, Allahumma ishfini, ini menyakitkan, ishfini gitu, sembuhkan aku, pulihkan aku, berikan aku penawar, berikan aku hiburan. Kamu butuh hiburan kan? Pastikan hiburannya hiburan yang memang supporting kamu. Karena kalau kondisi kayak gini biasanya orang mencari hiburan, ada yang memang hiburannya itu untuk kita butuh hiburan untuk menyelesaikan masalah,
tapi banyak sekali yang mencari hiburan justru menambah masalah gitu. Misalnya salah pergaulan, misalnya ya dia mengekspresikan dengan hal-hal negatif, dengan pikiran negatif, perasaan negatif, kemudian ekspresi, tindakan, perilaku dan akhlak negatif itu nggak akan, it's not heal you, nggak bikin kamu pulih. Pulih itu ya yang benar-benar membersihkan dari energi-energi yang bikin kamu sakit. Dibersihin, bukan cara ditumpuk dengan solusi-solusi yang sementara gitu. Apalagi solusi-solusi yang kelihatannya solusi ternyata nambahin masalah lagi gitu. So teman-teman yang dirahmati Allah, untuk masuk ke ke fase healing ini bukan proses instan, bukan proses yang langsung jadi, langsung sembuh, dan aku nggak pernah bisa menyembuhkan kamu, nggak akan pernah bisa. Ini Allah ya, ini pekerjaan Allah. Aku hanya menunjukkan ini situasi kamu kayak gini, dan yang kamu butuhkan adalah ini, dan kamu sendiri yang akan menjalani proses healing itu sendiri. Healing itu berat, Mi. Healing itu susah, Mi. Aku nggak sembuh-sembuh sekian tahun, Mi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kamu under proses ya, di dalam sebuah proses, itu jauh lebih baik daripada kamu tidak melakukan healing. Dan healing itu bisa apa aja, apapun itu gitu. Yang penting kamu bisa ngedapetin feeling good. Feeling good itu harta paling berharga sih. Kamu harus balikin itu lagi. Kamu dulu waktu kecil punya persepsi apa tentang dunia ini? Happiness kan? Happy aja, Bi. Kenapa makin gede makin makin susah, makin banyak sedihnya gitu. Makanya kita sekali-kali butuh untuk memanggil diri kita yang kecil dulu. Kita panggil, karena itu fitrah kita. Aku dulu happy banget, misalnya kamu boleh pejamkan mata, memanggil Orin kecil. Orin kecil yang larinya lucu. Misalnya Orin kecil yang misalnya kalau lari ditangkap gitu kan, terus dilempar. Terus diciumin gitu. Orin kecil yang misalnya suka mainin rambutnya gitu. Kamu harus mengimajinasikan happiness moment. Karena itu aslinya kamu tuh itu. Yang sekarang ini, maaf, ini bukan Orin palsu. Entah ini Orin bentukan dari mana. Yang pasti ini bukan Orin yang diciptakan oleh Allah waktu kecil. Waktu unyu-unyu enggak. Waktu unyu-unyu Orin selalu ngakak, Orin selalu ketawa, Orin menemukan batu aja seneng gitu kan. Orin pegang sendok aja happy. Ini kenapa sekarang pegang emas nggak happy? Ini kan berarti ada yang konslet. Sudah konslet gitu loh otak kita. Hal-hal yang bikin kita happy, kita udah nggak bisa happy. Padahal dulu gitu, kita ngelihat langit aja udah ngelihat, membayangkan apa gitu, kita ngelihat pohon, ngelihat apa itu udah happy. Tapi sekarang kenapa gitu? Begitu sulit. Jadi heal yourself, sembuhkan, pulihkan. Prosesnya mungkin tidak mudah, tidak sebentar, tapi itu akan jadi proses learning kamu, learning proses. Jadi kita di bumi ini tugas kita cuman dua, cuman dua, healing and growing. Udah, healing and growing. Apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita lihat, itu pasti bikin kita itu tadi sakit ya. Makanya kita butuh healing. Nah, setelah healing kita menuju kepada growing, supaya kenapa sih ada experience seperti ini gitu. Ternyata bikin Orin lebih mature,
lebih mateng, lebih dewasa, lebih bisa manajemen emosi, lebih bisa menyelesaikan berbagai masalah. Oh, aku kayak gitu tuh udah pernah loh ngerasain loh gitu. Dan itu stepnya gini-gini. Kamu bisa mungkin nanti bisa sharing sama teman-teman yang mungkin prosesnya belum. Nah, itu sih mungkin ya tugas kita di muka bumi ini. Kenapa kita merasa berharga, bernilai? Karena kita hadir di sini sebagai ayah dan sebagai rahmah. Banyak ya sebagainya nanti. Salah satunya adalah ayah. Kita ini tanda kekuasaan Allah. Aku hadir di sini, ada di hadapan kamu sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah punya kuasa untuk nyembuhin kamu. Allah punya kuasa untuk memberi penerang di hati kamu. Allah punya kuasa untuk membuat kamu merasa prosperity, makmur. Hati kamu makmur, jiwa kamu makmur, dunia kamu makmur, agama kamu makmur. Itu kekuasaan Allah yang bisa kamu rasakan lewat kehadiran aku misalnya. Kamu juga bisa punya rasa seperti itu gitu. Kenapa aku berharga? Karena aku adalah tanda kekuasaan Allah gitu. Aku adalah apa ya? Aku yang akan menyempurnakan cinta di bumi ini. Kayak kita ngerasa perempuan apa sih pentingnya? Hello, aku punya cinta loh. Misalnya apa ya? Cinta Allah tersebar di muka bumi ini dan aku adalah bagian dari cinta Allah. Dan aku adalah bagian proyek cinta Allah di muka bumi ini. Jadi kita duta cinta misalnya. Kita adalah duta rahmahnya Allah. Kita ada compassion tadi ya. Kita adalah duta cahayanya Allah gitu. Jadi kita sebagai tanda kuasa Allah dan sebagai rahmah dan sebagai Bashir. Bashir itu pemberi kabar gembira. Siapapun yang dekat sama aku, dia merasa dapat kabar gembira karena kita punya positive thinking, kita punya good feeling gitu kan. Kita punya action yang bagus. Jadi kita adalah busyra, menjadi kabar gembira untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Itu masa udah sampai di level itu kamu masih less worth? Coba kamu adalah kabar gembira untuk pemuda hijrah dan kamu masih merasa less worth gitu. Itu kan ya Allah, jangan ya. Jadi memang aku tadi menyebutkan tentang healthy apa tadi, self worth. Jadi kondisi normalnya, kondisi bagusnya adalah nilai diri yang sehat, yang seimbang, yang baik. Nah, yang tidak seimbang ada less worth, dia merasa rendah. Yang ada yang nggak sehat lagi, dia merasa ketinggian. Nah, ini sebenarnya kan hanya kondisi perasaan, hanya kondisi pikiran kita. Kalau yang kerendahan, dia nggak pede, dia nggak bernilai. Kalau yang ketinggian, dia bisa sombong, dia bisa takabur, dia bisa sangat sewenang-wenang, sangat tiran. Ini juga penyakit juga. So kita harus punya konsep diri kita secara sehat, seimbang, harmoni, dan sesuai dengan yang sudah Allah fitrahkan ke kita. Kita sebagai ayah, tanda kekuasaan Allah. Kita hadir di muka bumi ini sebagai rahmah, penyempurna kasih Allah di muka bumi. Kita sebagai Bashir, sebagai Nadir, kita sebagai duta-duta kebaikan gitu. Barakallah fiik. Barakallah Mi. Ini ya Mi, emang kadang kita tuh suka nggak aware gitu, padahal teh udah ada nih aset cintanya Allah dalam diri kita, tapi kita malah fokus sama hal-hal yang negatif dan enggak menotis dia gitu. Ya emang udah ada di dalam diri kita. Dan kalau Aren tadi nge-recap gitu ya Mi, tugas kita tuh ada 2 gitu kan. Di dalam dunia ini tuh kita to heal and to grow gitu. Heal and grow ini nggak boleh dilupain. Heal and grow terus aja itu. Iya, dan mungkin step by stepnya tuh the initial step adalah untuk menerima diri kita dulu gitu ya Mi ya. Dengan segala kekurangannya,
dengan pokoknya semuanya lah mau gimana juga. terima, aku terima, hidungku terlancip. Terima itu. Ya dari mulai fisik gimana, terus mungkin mental kita sedang nggak baik-baik aja juga Terima itu perlu dulu. diterima gitu ya. Diterima, itu kita embrace. Oke. Kita peluk. Ini aku nangis. Misalnya kamu lagi nangis nih, ini aku lagi memeluk, memberi cinta sebanyak, karena orang nangis itu butuh cinta. Dan yang ada di situ adalah kita. Nangisnya sendirian ya udah. I'm here for you. Oke. And to self appreciate dengan cara tadi ya nulisin, kita tuh punya sebenarnya kelebihan potensi-potensi gitu, tinggal kita yang aware dan nulisin lagi, and then setelah itu barulah kita bisa apa ya, ada self love gitu di situ. Muncul self love karena kita sudah tahu banget kita ini value-nya apa aja. Harus menemukan itu. Jangan sampai kita menemukan kebaikan orang tapi tidak bisa menemukan diri kita sendiri secara utuh ya. Secara utuh kita ini punya berbagai potensi keren. Itu kayak aku kayak khawatir aja sih, kayak kita punya tambang. Aslinya itu kita punya tambang diamond gitu kan, tapi karena kita memang nggak menggali, kita nggak ngerti ternyata itu diamond, ya kita buang begitu saja tambang itu, nggak kita perhatiin, nggak kita gali, nggak kita manfaatin. Ini sih sebenarnya tujuan manusia, tujuan Allah kan, gimana ya, Allah itu memuliakan Bani Adam. Memuliakan itu berarti memberi nilai tinggi. Sedangkan kalau setan sebaliknya, membuat Bani Adam itu apa ya istilahnya, ya rusak nilai diri dia dengan berbagai bisikan-bisikan, dengan berbagai arahan-arahan gitu dari setan itu sendiri. Oke. Belajar banyak hari ini sambil proses healing juga gitu. Mungkin teman-teman yang ada emang pengalaman entah kayak gimana gitu, mungkin masa kecilnya atau baru-baru ketika ada masalah gitu, untuk selalu mencoba ngeregulasi ini gimana sih biar selalu jadi energi positif, biar kita tetap sehat gitu ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Paling ya semoga teman-teman bisa menerima diri kita 100%, menerima semua yang Allah kasih buat kita, internal maupun eksternal dari diri kita, semuanya, nggak ada yang kita tolak, nggak ada yang kita hate, kita apresiasi, kita hargai, kita cintai sepenuhnya, dan kita akan menemukan yang paling berharga. Itu pasti nemu yang paling berharga. Jalannya cuma itu, menerima, kemudian menghargai dan mencintai. That's enough. You are enough. Siap. Oke. Barakallah Umi, jazakillah khair udah sharing-sharing, ngasih insight, dan kayaknya ngasih obat juga tadi orang didiagnosa gitu rasanya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Mi ya untuk video kali ini. Nanti kita akan sharing-sharing lagi mungkin sama teteh-teteh yang lain gitu, akan berbagi pengalaman. And yeah, that's it for today. Terima kasih Umi. Thank you. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.